Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan masa ta'aruf siswa-siswi MAN Kota Kupang tahun pelajaran 2021-2022 walaupun secara virtual. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati Kepala Tata Usaha dan seluruh staf Tata Usaha, dan yang kami banggakan anak-anak kelas 10 yang saat ini mengikuti masa ta'aruf walaupun hanya melalui media virtual. Saya Ibu Justina Temai selaku Wakil Kepala Madrasah Bagian Kehumasan mengucapkan selamat kepada siswa-siswa kelas 10 yang telah sah diterima sebagai siswa-siswi MAN Kota Kupang. Kalian patut berbangga dan bersyukur atas diterimanya kalian menjadi siswa-siswi MAN Kota Kupang, karena masih banyak anak dari teman-teman kami ataupun anak dari saudara kita yang belum beruntung untuk mengikuti pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Ibu berharap sebagai wujud syukur itu untuk diaplikasikan dalam bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini Ibu akan sampaikan materi matsama tentang struktur organisasi madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Namun sebelum Ibu sampaikan, kita perlu ketahui bahwa organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal berstruktur dan terorganisasi dari kelompok orang yang bekerja untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas memungkinkan manajemen dapat berjalan dengan baik sesuai bidang pekerjaan yang sudah jelas, yaitu siapa yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan cakupan masing-masing dan bertanggung jawab sesuai pekerjaannya sehingga pemimpin dapat dengan mudah mengendalikan organisasi termasuk di MAN Kota Kupang ini. MAN Kota Kupang merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai unit pelaksana pendidikan dan pengajaran serta bimbingan yang berciri khas Islami, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, struktur yang paling tinggi yaitu Kepala Madrasah, di mana pada saat ini Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang dijabat oleh Bapak Bunyamin SPD MSI, di mana fungsi sebagai kepala madrasah ini adalah penanggung jawab madrasah ini secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, bimbingan, dan pengajaran yang ada di MAN Kota Kupang. Struktur yang kedua adalah Kepala Tata Usaha. Pada saat ini dijabat oleh Ibu Anisatun Mahmuda MPD. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi KTU melaksanakan ketatausahaan madrasah di bidang administrasi yang terdiri dari penyusunan program kerja tata usaha, pengelolaan keuangan, administrasi ketenagaan dan siswa. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah Komite Madrasah, yang saat ini Komite Madrasah dijabat oleh Bapak Haji Ma'ruf Peni SPD, yang mana tugas dan fungsinya sebagai Komite Madrasah adalah sebagai wakil orang tua siswa dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Yang keempat, struktur yang selanjutnya adalah Kepala Madrasah dibantu oleh
wakil kepala madrasah yang terdiri dari 4 wakil kepala madrasah yang berfungsi membantu pekerjaan kepala madrasah. 4 bidang itu adalah bidang kurikulum atau akademik, bidang kesiswaan, bidang humas, dan bidang sarana prasarana. Yang pertama, bidang wakamat kurikulum yang saat ini dijabat oleh Bapak Mukhtar Nurdin SP. Tugas dan fungsinya bidang kurikulum ini adalah mengatur kegiatan pembelajaran di MAN Kota Kupang dan membagi tugas-tugas guru yang mengajar di dalam kelas. Wakamat yang kedua yaitu kesiswaan yang saat ini dijabat oleh Bapak Usman Koli SAG MPD. Tugas dan fungsi wakamat kesiswaan adalah mengatur dan membina program OSIM meliputi kegiatan pramuka, PMR, dan juga kelompok ilmiah remaja. Selanjutnya adalah wakamat humas yang saat ini dijabat oleh saya sendiri yaitu Ibu Justina Temai, memiliki tugas mengatur dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat, dengan komite madrasah dan peran madrasah kita untuk di masyarakat. Selanjutnya adalah wakamat sarana prasarana. Saat ini dijabat oleh Bapak Hamzah SAG yang berfungsi mengatur sarana prasarana di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, termasuk bangku dan meja. Kebutuhan-kebutuhan kegiatan proses pembelajaran MAN Kota Kupang di bawah koordinator bidang sarana prasarana. Selanjutnya dari struktur yang berikut, dari Camat, KTU, komite, 4 wakamat. Yang berikut adalah wali-wali kelas, di mana wali kelas itu sebagai orang tua dari setiap kelas atau sebagai orang tua angkat di dalam setiap kelas. Wali kelas mempunyai tanggung jawab khusus untuk kelasnya masing-masing dan setiap kelas mempunyai struktur masing-masing. Selanjutnya setelah di bidang wali kelas ada struktur lagi yaitu bimbingan konseling atau BP, di mana di MAN Kota Kupang terdiri dari 2 orang guru BP. Guru BP ini sebagai tempat curhatnya anak-anak. Segala keluh kesah dapat disampaikan pada guru BP nantinya. Dalam struktur kita juga ada yang namanya siswa, yaitu siswa yang terdiri dari kelas 10 sampai kelas 12. Semua itu sudah terstruktur di MAN Kota Kupang, yaitu mulai dari kelas 10 tadi sampai kelas 12. Anak-anakku sekalian, kalian wajib berbangga dan bersyukur karena kalian telah diterima dan sah menjadi siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Semoga dengan diterimanya dan kalian mengikuti pendidikan di MAN Kota Kupang, semoga kalian bertambah baik dan dapat meningkatkan amal ibadahnya. Selanjutnya di dalam struktur MAN Kota Kupang setelah siswa ada pegawai-pegawai madrasah, terakhir satpam dan juga penjaga madrasah. Itulah rangkaian struktur organisasi di MAN Kota Kupang yang mana satu kesatuan struktur ini mempunyai sangkut paut yang dibawa pengawasan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Mungkin hanya demikian yang dapat Ibu sampaikan dalam penyampaian materi struktur organisasi Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, dan dapat saya simpulkan bahwa struktur Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang terdiri dari yang pertama kepala madrasah, selanjutnya kepala tata usaha, kemudian di sebelah kiri kepala madrasah ada komite madrasah. Kemudian ada wali-wali kelas, wakil kepala madrasah, guru BP, dewan pengajar atau guru-guru tenaga pendidik, staf tata usaha, dan selanjutnya petugas keamanan, dan ada yang terakhir adalah cleaning service. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Demikian lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.